Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Balik lagi bersama saya di ngobrol bareng Langga. Hari ini saya bersama dengan tokoh kuliner di Sumedang, Bah Yaman. Sehat, Bah? Alhamdulillah. Tinggalnya kayak itu, Bah. Kursinya biasa dilepeng itu, Bah? Siap. Nah, luar biasa sekali. Jadi, Bah, rencananya tadi jam 9, cuman mohon maaf, Bah, ada sesuatu yang membuat baru mulai bisa sekarang. Nah, jadi mungkin teman-teman perlu saya kenalkan dulu, Bah Yaman ini sama Langga itu ketemu 2000 berapa, Bah? 2018? Ya, 2018. 2018 di acara Lariba sama Pak Heri, sama Teh Aida, sama rekan-rekan yang lain. Selang waktu ketemu tiap kajian, selang waktu hingga akhirnya mungkin sekarang bisa ketemu lagi di sini, Bah. Dan ini adalah rumah makan empal gentong Bah Yaman, luar biasa, Bah. Bah, sederhana, Abah itu siapa, Bah? Abah itu sebetulnya Abah Yaman itu gelar sebetulnya. Oh, gelar. ini bukan nama asli? Bukan. Oh, baru dibongkar sekarang lah. Oh, jadi sebenarnya bukan nama asli, Bah? Bukan nama asli. Nama aslinya jarang yang tahu, kecuali di sekolahan. Oke. Jadi itu nama hoki branding dari produk kulinernya. Kuliner. Jadi Bah Yaman itu nama samaran, ya, sebut saja. Tapi boleh nggak Langga tahu atau teman-teman tahu? Atau itu hanya untuk Abah aja? Boleh sih. Oke. Cuman nggak usah diekspos. Oh, oke. Biar itu aja brandnya aja yang lebih terkenalnya aja. Ini luar biasa loh, Bah. Jadi Bah Yaman itu adalah brand atau merek. Abah saya pakai lar di lapangan nih, Bah. Digeser ke nih. Nah, siap, Bah. Jadi Bah Yaman itu adalah nama merek. Ya, brand dari empal gentong. Oke. Nama dari kuliner khas kota Cirebon. Kalau di Cirebon kan banyak tuh nama-nama empal gentongnya. Jadi pemiliknya, ownernya itu biasanya yang terkenal itu pemiliknya. Kayak model Mang Darma, Haji Apud, Haji Dian. Nah, itu kan itunya. Nah, saya di Sumedang itu membuat brandnya itu Abah Yaman. Bah Yaman, luar biasa. Tapi sebetulnya Abah itu asli Sumedang atau bukan? Jadi sebetulnya saya asli Sumedang, cuma keturunan Cirebon. Oh. Aslinya gimana? Karena saya lahirnya di Sumedang. Oh, siap-siap. Di Sumedang tapi besar di Cirebon. Nah, bukan besar di Cirebon. Jadi apa? Ya keturunannya gitulah, orang tua dan lain sebagainya itu orang Cirebon semua. Oke. Soalnya jadi gini kan, Bah, Langga kan ketemu Abah, istilah nama kan kelihatan Nyunda, tapi kok dari logat dan bahasa kok bahasa Indonesia terus gitu ta. Oh, jadi Abah itu turunan asli dari Cirebon. Ya. Oke, Cirebonnya di mana, Bah? Cirebonnya ada Kabupaten Cirebon. Oh, Cirebon. Desanya Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Kelangenan. Kelangenan, luar biasa sekali, luar biasa. Dan kalau untuk kecil Abah lahir di sini. Di pasar. Lahir di sini di Sumedang. Di Sumedang. Oke, luar biasa sekali. Itu baru dibongkar loh sekarang. Langga baru tahu loh itu, Bah. Jadi mohon maaf, Bah, ya. Jadi selama mungkin durasi 2 tahun 3 tahun Langga kenal dengan Abah hanya sebatas ini loh, Bah Yaman udah. Jadi memang YouTube ada hikmahnya mungkin di sini gitu, Bah. Jadi Bah ada waktu sangat ada berkenan ngobrol siap. Ngobrol dengan Abah lebih dalam itu luar biasa sekali gitu, Bah. Langga kesempatan dengan Abah, tapi mohon maaf tadi, Bah, ada waktu luar biasa sekali. Jadi memang silakan aja, Bah. Sambil ini ya. Ya, jadi sekarang itu ada di apa namanya di restorannya Bah Yaman. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit gangguan. Resmi. Ya, Bah. YouTuber. Oh, wah. Luar biasa, Bah. Jadi itu pertama nama, berarti kan itu nama samaran khas ya, khusus ya. Jadi memang itu nanti dikomunikasi lah nama aslinya. Karena kita juga ada ya, Bah, Aobet. Berarti Abah sama Aobet sebetulnya hampir salembur, Bah. Ya, satu desa. Ah, satu desa? Luar biasa, Aobet. Oh, satu desa. Satu desa, kalau itu mah tahu kecilnya itu mah. Jadi teman-teman, kita itu ada kawan namanya Arobet. Secara umur dia lebih senior dibanding saya dan mungkin lebih junior dibanding Abah. Itu orang luar biasa, pembelajar, seorang pejuang juga. Dan itu Langga baru tahu ternyata sama Abah itu satu desa. Aduh, ceritanya gimana, Abah, pas ketemu lagi sekarang? Justru
Robert kan saya yang mereferensikan ke riba itu. Oh, jadi yuk gabung di sini, gabung di sini, gabung di sini. Oh. Ngajak. Tapi ini, Bah. Ya, bentar. Ya, sambil ini aja, Bah, santai. Sambil transaksi. Karena namanya pengusaha kuliner jadi Luar biasa, Bah. Allah Akbar. Jadi berarti kan jadi gini, Bah. Obed itu orang pasar sama dengan Abah. Sama. Nah, mungkin jadi ketika ada acara Lariba, Obed gabung. Ya, diajak, direferensikan. Oke. Untuk kayu gabung kan waktu dulu kan masih belum itu ya. Jadi siapa ngajak itu. Referensinya saya. Banyak sebetulnya yang direferensikan oleh saya itu. Berarti termasuk Abah termasuk kesebut saja orang tua lah disebut, bagian salah satu tertua di Sumedang itu di Lariba gitu, Bah. Iya. Yang sama dengan Abah waktu itu zaman-zamannya siapa aja, Bah? Yang sama sampai sekarang masih ada kan ya sebetulnya ketua Lariba yang sekarang juga itu generasi sebelum Pak Heri itu angkatannya saya dulu. Oh, ada? Nah, iya, siapa ada. Itu, Pak? Itu Ustadz Kiki. Jadi ada 3. Ustadz Kiki, saya, Abah Yaman, terus Ustadz Riko 3. Ustadz Kiki itu yang mana? Akiram Ramadan. Iya, Kiki Ramdhani itu yang sekarang di STP Oh, yang kepala sekolah ya, STP itu Rumah. Ketua Lariba itu. Oh, luar biasa sekali. Ya, cuman karena dia kan bukan pengusaha, kesibukan juga. Jadi kurang pas jadi ketua Lariba. Jadi hanya sementara. Oke, jadi sementara karena Lariba waktu awal-awal juga kan dadakan gitu ininya. Ya, tapi keren loh. Ustadz Kiki keren loh. Jadi jadi sejak loh dibongkar baru sekarang loh itu. Oh, jadi Ustadz Riko itu siapa, Bah? Riko mah sekarang udah nggak aktif lagi. Jadi itu di antara 3 quorum yang mau jadi pimpinan Lariba awal. Tapi belum disahkan kayak sekarang belum. Oh, nah, itu. Baru setelah itu mandek nggak jalan, nah baru ada kumpulan lagi. Akhirnya kita ada berlima kalau nggak salah. Saya, Pak Heri, Pak Hasan. Oh, Pak Hasan. Ya, Pak Erwin, terus Kang Oden. Oden. Ada Bangga. Nah, itu Kang Oden. Kita ke sana ke pusat Lariba pusat. Menghadap ketua umum sama Pak Haji Elki. Pak Haji Elki Sudiman sama Kang Ari. Ustadz Ari. Nah, dipanggil. Maksudnya kita di briefing, di interview. Nah, baru kita di sana baru tahu bahwa ternyata yang menjadi ketua Lariba itu yang pertama harus pengusaha. Oh, ada prosedurnya gitu. Ada prosedurnya. Kalau awal-awal yang saya itu nggak tahu. Asal aja. Asal siapa yang mau silakan. Siapa yang siap maksudnya. Nah, akhirnya ternyata ada yang pertama itu harus pengusaha, yang kedua harus bebas hutang dan riba. Nah, itu jadi kriteria ketua Lariba tuh harus itu, harus idealnya tuh itu. Siap. Harus pengusaha. Oke. Tapi gini, Pak, ini kan tapi mohon maaf, Pak ya, sama Pak Heri, sama Pak Ketua, sama Ustadz Gila dan rekan-rekan semua. Dulu kan Langa itu sebut saja, Pak, jadi terbatas untuk teman. Jadi niat Langa dulu itu adalah bukan untuk belajar sebetulnya Lariba, tapi memang untuk menjalin pertemanan. Ya memang mohon maaf, bukan tujuan ke ilmu gitu, Bah. Jadi mohon maaf. Cuman memang alhamdulillah ketika Langa tujuannya adalah teman, justru Langa ilmu juga dapat, pengalaman juga dapat. Itu makanya Langa luar biasa sekali. Apalagi ketemu dengan Abah, ketemu dengan Pak Heri, ketemu dengan Ustadz Kiki, ketemu dengan Erwin. Itu bagi Langa itu kebanggaan, Bah. Jadi Langa bertemu dengan orang-orang luar biasa dan itu menjadi lingkaran Langa gitu, Bah. Salut loh buat rekan-rekan semua itu di Lariba, Bang Mangna luar biasa sekali, Bah. Tapi gini, Bah, sebetulnya, Bah, tadi kan kita ngebahas masalah Lariba. Bolehlah kita bahas riba itu sebetulnya apa sih, Bah, menurut versi Abah? Ya, riba itu kalau yang paling yang saya pahami itu jadi tambahan. Artinya kan tambahan. Tambahan dari sesuatu, hutang piutang, apa gitu, ziyadatul khair. Jadi tambahan. Jadi riba itu sebetulnya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan kita umat Islam itu
masih terus aja melanggar. Karena apa? Karena memang kebanyakan umat Islam itu tidak mau belajar. Belajar dalam arti mengaji secara keilmuannya itu apa? Ada yang mengaji, tapi tidak membahas khusus muamalah. Nah, kenapa saya ibaratnya saya tertarik juga dengan riba? Karena memang saya pengen fokusnya itu di muamalah, di perdagangan transaksi. Iya, perdagangannya. Jadi kalau kita mau jihad juga jihad di ekonomi. Nah, makanya pas ketemu ada riba, terus khusus membahasnya itu masalah jihad ekonomi, lah saya tertarik. Makanya saya bergabung. Ini nih kendaraan saya, ini perahu saya nih. Oke, luar biasa, Mbak. Tapi kan memang gini, Mbak. Langga itu kan hidup di masyarakat yang notabene-nya, sebut saja daerah Langga, Mbak ya. Itu kalau misalnya angsuran motor itu hal yang biasa loh itu, Mbak. Nah, angsuran motor, kemudian juga cicilan dan semacamnya itu bagi Langga itu hal yang biasa gitu, nggak ada problem, nggak ada apa. Cuma Langga juga sekarang belajar dari riba, ternyata hal-hal seperti itu dimungkinkan terjadi untuk riba. Betul. Peluang celah terbesar untuk riba lah di sektor itu berarti, Pak ya? Sektor itu justru. Nah, itu kembali berangkat. Kenapa? Ibaratnya hal-hal yang dilarang oleh Allah, terutama masalah riba, itu justru berasalnya itu karena keumuman ini. Karena kita ketidaktahuan umum dan kita tidak mau belajar. Tuh. Nah, contoh, kebanyakan orang kan, saya aja itu keluar dari jeratan riba itu 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun pengen bebas dari hutang, dan kalau hutang amanah itu masih ada. Yang jelas saya bebas dari riba itu tahun 2000 ya baru ini 2020. Maksudnya iya 2020 itu keren, Pak. Kita dengan berjuangnya dengan apa? Dengan wasta'inu bisobri wasolat, dengan sabar dan sholat. Saya waktu itu sebelum itu belum mengetahui bahwa pinjam ke bank, pinjam motor, ngutang motor itu bukan riba. Karena apa? Karena umum. Tapi begitu kita ngaji, begitu kita berkumpul, begitu kita, ternyata ini nggak boleh, oh berarti saya apa kurangnya? Kekurangan saya itu kurang mengaji. Nah, jadi secara keilmuannya kita itu terbatas. Makanya begitu kita mengatakan astagfirullah, berarti selama ini kita riba. Tapi Allah akan mengampuni kita apabila kita bertaubat dan tidak melaksanakan lagi. Nah, tapi kalau dengan Allah itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya ucapan. Perlu juga dibuktikan dengan tindakan. Contohnya apa? Saya waktu itu masih hutang di bank, nggak besar hutangnya sih. Nah, tapi karena ada jaminan di situ, berarti itu mau tidak mau harus dilunasin dulu. Nggak bisa kalau misalnya saya utang ke Langga, utang misalnya ke Langga, bisa dengan Langga mau udah tobat nih, udah karena tidak ada jaminan. Tapi beda dengan kalau kita hutangnya dengan bank, berarti ada jaminan. Kita harus bebaskan dulu jaminannya, baru kita bebas riba. Siap. Berarti sebut saja lembaga keuangan, lembaga keuangan itu. Jadi makanya untuk kaum muslimin segera bertobat apabila kita masih punya hutang di bank atau dan lain sebagainya, dan kita masih belum bisa melunasinya, tetapi ada niat, nggak apa-apa, niatkan dulu. Tapi tetap yang namanya jaminan di bank harus ditebus. Selama itu belum ditebus oleh kita dengan cara apapun, berarti kita tetap masih riba. Mengetahui bahwa itu riba dan kita itu berarti kita menantang perang terhadap Allah dan Rasul. Luar biasa. Tapi gini, Pak, Langga kan itu kan kita bicara tentang sekup riba itu sendiri. Tapi Langga mau tahu, Pak, itu kan Abah tadi bilang 17 tahun. Apa yang terjadi dengan 17 tahun yang lalu, Pak? Nah, 17 tahun yang lalu yang saya rasakan itu tiap-tiap usaha saya itu 1-2 bulan awal tuh naik jeret gitu aja. Jadi naik turun aja, nggak pernah stabil. Nah, sekarang juga alhamdulillah secara
dari secara apa ya, material mungkin masih belum ini ya, belum stabil atau belum kuat. Tapi secara imaterial dan lain sebagainya saya udah berkah dalam arti nggak beban apa itu sebut saja hutangnya itu beban terutama itu ya, yang nggak, jadi kita bebas dalam arti ya itu keberkahan, Allah memberikan berkat walaupun kita belum melesat secara bisnis atau itu, mungkin Allah belum layak memberikan kepada saya untuk itu, tapi insya Allah ada berusaha, ada doa, ada ikhtiar. Nah, itu. Jadi Langga mah ini kan mungkin gini bah ya, Langga dulu mungkin di sekitar Langga ada yang memang kredit motor, kredit KPR dan lain semacamnya, yang memang nominalnya kalau rumah kan banyak sampai ke ratusan juta plus 15 tahun, 20 tahun, 25. Wah, itu kan ekstrim bah. Abah juga mungkin itu atau seperti apa bah dulu bah? Iya, saya di perbankan sih kalau dulu mah, bukan ya perbankan kebanyakan lah. Nah itu cuman saya pakai jaminan gitu, jadi pinjam uang pakai jaminan itu aja. Nah saya juga kemarin tuh alhamdulillah mungkin Allah memberikan, saya mau berencana mau ngambil perumahan. Kalau niat saya itu murabahah, jadi kan boleh kalau murabahah. Harga pokok diketahui, keuntungan penjual diketahui, udah itu real, itu pengen saya begitu. Ternyata setelah saya mengetahui lebih dalam tentang KPR syariah, tetap masih ribawi juga. Jadi endingnya mah gitu-gitu kan ya? Jadi belum ada yang benar-benar yang benar-benar syar'i. Nah itu saya pengen mencoba, mau membikin saya yang namanya sekarang saya sedang menyusun itu KSJBL GSBR. Apa itu? KSJBL GSBR, Koperasi Syariah Jual Beli. Kalau yang dikebanyakan itu simpan pinjam, tapi yang mau saya bentuk, mau yang saya bikin itu jual beli gerakan Sumedang bebas riba. Oh ya, keren. Kita bahas apa itu bah? Ya, siap. Nah, jadi Koperasi Syariah Jual Beli Gerakan Sumedang Bebas Riba itu belum terwujud, tapi saya sudah menyiapkan infrastruktur dalam arti untuk membentuk itu. Jadi kalau secara Islami kita membangun pondasi sistem ekonomi Islami itu memang susah dalam arti kalau kita bicaranya makro ya. Nah saya nggak pengen bicara makro, saya minimal dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah sekarang model riba juga, orang mau bebas riba tapi tidak ada keinginan dari kita mau bagaimana mau bisa bebas dari riba. Makanya solusinya apa? Solusinya dari diri kita sendiri dulu. Kita mau bebas riba enggak? Jangan aja ngomong. Kalau ngomong gampang. Nah setelah itu, nah makanya saya kenapa sampai sekarang juga saya, karena secara prosedural kalau membuat koperasi kan harus 20 orang. Nah itu sedang saya udah maksudnya susun, udah rancang berarti Pak ya? Udah ada, bahkan udah dirancang, udah siap, action, bahkan alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Budi Solehin itu siap menjadi Budi ya? Ya, Ustadz Budi Solehin itu sebagai pembina GSBR sekaligus Dewan Syariahnya, Dewan Fatwanya. Jadi nanti kita saya bukan siapa-siapa secara keilmuan dan lain sebagainya, cuman saya ibaratnya di GSBR itu sebagai orang yang paling di depan. Kalau ada apa-apa GSBR sini. Siap, luar biasa Pak. Tapi gini loh Pak, GSBR kan banyak Langga kan Abah kan nggak gabung di grup gini GSBR. Kan dulu Langga belum punya Facebook Pak ya, belum buat lagi Facebook. Nah tiba-tiba muncul sekarang GSBR. Nanti linknya nanti ada Pak ya? Ada. Nanti cantumkan nanti di bawah nomor kontak Abah dan juga link GSBR-nya. Jadi kita hire lagi Bah, kita ajak lagi rekan-rekan kita yang masih bingung mengenai riba dan semacamnya. Nanti bisa ngobrol lebih lanjut sama Abah. Luar biasa sekali Bah. Udah berapa ratus Bah itu sekarang GSBR Bah? Sampai hari ini, bentar saya ambil itunya ya. Oke, siap Bah. Jadi di grup GSBR itu dulu itu pernah ngintip
sekitar 400, 300, 400, ada berapa itu, Bah, sekarang? Sekarang udah 500. 500. Dipakai lagi, Bah. Berapa, Bah? 580 berapa sekarang? 580. Wah, luar biasa, Bah. Cari. Ininya habis lagi. Walah. 500-an ada, Bah? Lebih. 586 kalau nggak salah. 586. Itu semua diawali oleh Abah. Ya. Wah, itu belum 1 tahun itu. Itu belum 1 tahun, Bang? Belum. Kalau nggak salah itu saya 29 September tuh, mau sebentar lagi. Berarti sekarang hampir ulang tahun, Bah, ya? Iya. Ya, sebulan lagi. Kalau kita menurut itu, Bah, kalau kita melihat dari segi grup ya, Bah, kan itu sebuah angka yang luar biasa fantastis, Bah, ya. 500 orang dalam waktu kurang dari satu tahun, yang mana itu bukan grup untuk main-main, untuk hiburan. 555. Bahkan lebih nih. Bahkan lebih. Iya, ini kan waktu, maksudnya saya kenapa diambil screenshot. Oh, iya, screenshotnya ya. Jadi angka keramatnya gitu. Keren, kayak betul. Ya, 555 itu angka yang memang sudah agak lama, belum update lagi. Iya. Itu mungkin angka keramatnya karena ada angka cantik di 555. Luar biasa sekali buat Abah, karena memang Abah menginisiasi dan apresiasi dari netizen, dari warganet khususnya di Sumedang, mungkin sangat antusias sekali. Tapi gini, Bah, mengenai grup itu, Bah, berarti banyak pelaku riba. Sebut saja pelaku riba di Sumedang. Banyak, sebetulnya banyak. Cuman mereka itu jadi sedikit malu-malu dan lain sebagainya. Sebetulnya saya di Gerakan Sumedang Bebas Riba ini pengen mengajak kaum muslimin dimanapun berada, tapi khususnya skala kecilnya kita Sumedang. Kalau yang mau bebas terjerat dari hutang darima, hayu datang, hayu bergabung, hayu mengaji dengan GSBR. Sampai sekarang belum ada yang datang. Belum. Dalam arti, hayu, saya jangan hanya di medsos. Oh ya, jangan hanya ramai di medsos lah. Jangan hanya di medsos. Ayo kita buktikan nih. Maksudnya bagaimana saya bisa menyelesaikan permasalahan umat tentang bebas hutang dan riba dengan cara mengaji dan berjamaah itu bagaimana? Ayo saya bikin solusinya ada. Sekretariatnya ada. Oh ya. Sekretariat sudah ada, alhamdulillah, walaupun belum efektif ya. Ya itu saya menunggu dari kaum muslimin Sumedang yang pengen hayu ngaji, jangan pengen instan. Jadi maunya lunas, mau seolah-olah dibayarkan lunas segitunya. Jadi sebetulnya kita umat Islam itu sebetulnya kaya, kuat dan lain sebagainya, asal apa kita berjamaah. Selama ini kita seolah-olah dijajah, memang kita itu dijajah oleh rentenir, oleh Batak dan lain sebagainya. Oh, sebut saja itu ya itu, Pak. Nah, iya. Nah, apa ya? Kenapa? Karena kita tidak mau berjamaah. Kita kebanyakannya pengennya instan. Nah, kita di GSBR itu tidak pengen instan. Hayu mengaji, hayu berjamaah. Apa problemnya? Kita galang sama-sama, kita selesaikan sama-sama. Itu. Makanya akhirnya dengan pembelajaran itu dan ini akhirnya saya harus gerakan. Kalau dulu saya pengen tadinya GSBR itu bentuknya yayasan. Ternyata kata Ustadz Budi kurang tepat. Kalau saya mau itu berbagusnya di koperasi. Kenapa koperasi? Koperasi kan bentuknya sudah bagus dan lain sebagainya. Cuman, nah kita masuk ke situ koridor beda nanti. Ada penyesuaian. Nah, penyesuaian. Kita ambil yang bagusnya, yang nggak bagusnya kita abaikan. Nah, gitu. Siap, Pak. Tapi itu kan cita-cita sangat luhur sekali itu, Pak, luar biasa sekali. Jadi kan ya istilahnya Pak seolah-olah ya, Pak, ambil sesuka, sebut saja sesuka hati, banyak, mau itu motor, mau segala rupa, mau DP yang memang sedikit lebih murah dan semacamnya. Dan kita lupa bahwa sok-sokan orang bisa bayar gitu, Pak. Saya merasa saya mampu, jadi saya agak perlu masa bodoh gitunya. Iya, nggak tahu karena cuma nggak tahu ilmunya itu. Nah, sekarang dengan ketemu Abah, dengan ketemu Lariba, Langan juga banyak belajar loh, Bah. Keren, Bah. Jadi
itu fakta di lapangan itu ada gitu ta. Iya. Di lingkungan sekitar dimanapun itu, khususnya di daerah Langga itu Langga sering mendengar hal tersebut, yang mana itu menjadi hal yang biasa, lumrah gitu ta. Karena ya itu, karena kebanyakan nih umat Islam itu tidak ada asar dari Umar bin Khattab itu. Jangan dulu kamu masuk ke pasar sebelum kamu tahu ilmunya. Artinya apa? Bahwa kita kalau mau bermuamalah apapun itu bentuknya, kita tuh harus tahu ilmunya dulu. Nah, ilmunya itu dari mana? Ya mengaji. Tuh. Bagaimana kita mau mengetahui keilmuan kalau kita tidak mengaji, tidak mau belajar? Nah, itu sebetulnya poinnya itu. Inilah kebanyakan kita umat Islam kan banyak pragmatis, dalam arti instan semua, karena model Bang Emok dan lain sebagainya, rentenir itu kemudahan. Misalnya kita butuh nih tinggal KTP gitu. Nah, jadi kemudahan gitu, tapi mereka tidak mengetahui bahwa itu racun. Memang mudah, tapi kan nanti ke belakangnya yang ya, ada buntutan. Buntutnya badak dewa itu yang jadi masalah nanti letik. Itu jadi kalau kita di GSBR kan, ayo persoalannya apa, kita selesaikan dengan ilmu, dengan berjamaah. Insya Allah lah. Dengan bersama-sama kita bisa. Nah, dengan bersama-sama kita bisa. Luar biasa sekali, Bah. Jadi memang banyak yang Langga dapat dari, sangat banyak sekali yang Langga dapat dari Abah, dari Lariba, dari rekan-rekan semua. Nah, sekarang ini, Bah, kan tadi kan untuk ribanya, Bah, ya. Ya. Nah, sekarang kan Abah itu adalah seorang, sebut saja chef. Nah, empal gentong lah semacamnya. Abah itu kan, iya, Bah, sekarang kan kondisi pandemi, Bah, ya. Yang mana, jadi teman-teman nanti kalau mau, jadi tinggal pesan aja. Bisa. Tinggal pesan aja. Jadi teman-teman tinggal pesen mau, jadi untuk sementara kita hindari dulu ke tempat, ya sama ke mana lah, kita lebih nyaman di rumah, delivery order. Untuk delivery order nanti semua dicantumkan di bawah ya, di deskripsi. Apa yang bisa dipesan teman-teman dari Abah di sini, Bah? Nah, jadi sebetulnya Abah Yaman itu ada Abah Yaman Group tuh. Oke, siap. Abah Yaman Group itu branding dari produk yang dikeluarkan oleh Abah Yaman. Oke. Yang pertama itu apa? Empal gentong. Empal gentong itu luar biasa sekali. Nah, yang kedua ada sate CS. Sate CS, oke. Nah, sate CS itu apa? CS itu Cirebon, Sumedang. Waduh, dua kabupaten, dua kota dalam satu rasa. Wah, jadi mantap. Kenapa kita satenya CS Abah Yaman itu apa? Jadi kita orang itu ininya Madura aja. Jadi kebanyakan satenya itu ya karena ada khasnya itu gitu. Jadi kita pengen di luar itu gitu. Makanya sate CS aja. Sate Cirebon, Sumedang gitu. Disatukan dalam satu piring. Gitu. Empal gentong, sate CS, apa lagi, Bah? Ada lagi ciprem. Ciprem, apa tuh ciprem, Bah? Ciprem abis. Ciprem abis tuh begini. Itu ciprem itu cireng premium. Ciprem, cireng premium. Nah, oke. Cireng premium. Boleh di ini anak itunya? Boleh. Nah, ini bentar ya. Oke, siap, Bah. Nih, kebetulan ada stok. Jadi kita ada stok. Oke, ini cireng premium, Bah, ya? Ya, cireng premium. Luar biasa. Nah, ini. Oh, ini mah udah jadi, Bah, ya? Ya, cuman kita frozen food ininya. Oh, frozen food ya. Oke. Ya. Ini cireng premium. Ini berapa ini, Bah? Itu 25.000. 25.000 per box. Luar biasa, Bah. Jadi banyakan ininya ciprem. Ciprem ini saya pengen cita-cita saya itu ciprem itu menjadi ikon Sumedang setelah tahu. Oh, oke, luar biasa. Kenapa? Saya mengusungnya ciprem abis. Abis itu artinya apa? Cireng premium abisnya Abah Yaman Sumedang simpati. Mantap. Jadi kenapa makanya saya pengen agar menjadi ikon Sumedang itu. Jadi secara ininya, secara rasa varian, saya mengadaptasi dari nama-namanya itu ya ke barat-baratan. Kenapa? Itu saya ilmu itu dapat dari sekretaris Lariba, Sekjen Lariba, Pak Haji Sulwan. Luar biasa.
Besok kesini nggak Mbak ya? Besok. Besok ya? Besok. Jadi besok sebetulnya mungkin karena pengeditan rada lama, jadi mungkin maksud besok itu adalah hari Kamis 27 Agustus ya. Karena memang ada proses, jadi paling diuploadnya mungkin secepatnya. Cuman memang besok kita mau ada Pak Haji Surban juga, Pak Haji Alki juga mau sowan ke Sumedang, mau silaturahmi ke Sumedang, mau mengajar ke Sumedang. Kita mau ada seminar offline ya, Bah? Ya. Yang tetap menggunakan protokol kesehatan di Toga besok. SMPIT. Luar biasa. Lanjut lagi, Pak. Ya. Cireng Premium, ada sate CS, Ya. ada kemudian juga empal gentong, Ya. apalagi, Pak? Nah, ini sebetulnya model empal gentong saya itu sudah go dalam arti ke orang hajatan, orang nikah. Oh, itu bisa juga, Pak? Bisa. Luar biasa. Jadi misalnya tinggal disesuaikan dengan budget. Maunya mau berapa. Oke. Jadi kita tinggal nyiapin aja, mau 7.000, mau 10.000, 15.000. Nah, budget gitu. Siap. Jadi untuk warga Sumedang, karena secara cita rasa alhamdulillah wakil bupati yang sudah pernah merasakan olahan empal gentong sama sate itu waktu di daerah apa tuh? Aduh, Gedung Golkar tuh. Cikondang. Bukan yang Gedung Golkar terus masuk ke dalam. Aduh tuh, yang mau ke Langga juga lupa. Sebut saja daerah itu. Di daerah situ itu kebetulan saya yang menjadi chefnya, chef empal gentong sama satenya itu. Waduh, luar biasa sama sekali, waktu Pak. itu ya Pak Wakil Bupati. Pak Irwan. Ada foto-fotonya juga. Luar biasa sekali, Bah. Jadi teman-teman, Bah Yaman ini tidak hanya melayani untuk sekarang mah kita lebih nyaman teman-teman delivery order. Dan selain delivery order juga kita Bah Yaman juga menyediakan untuk yang partai besar. Ya, partai besar. Partai besar. Hajatan, syukuran, kecil, boleh siap. Tinggal budgetnya aja siap mau berapa. Nanti bisa dikondisikan. Jadi teman-teman yang membutuhkan untuk ciprem, kemudian juga sate dan juga empal gentong nanti bisa hubungi langsung Pak Bah Yaman beliau. Semua link informasi gratis nanti disampaikan di bawah. Nanti Langga minta Pak ya. Siap. Promo-promonya nanti semua disampaikan di bawah. Jadi sungguh sangat luar biasa, Pak. Jadi nah delivery ordernya itu kemana aja yang pernah, Pak? Yang udah kalau di GoFood, udah GrabFood. Oh iya, GoFood juga. Udah ada ya di GoFood, di GrabFood. Gowar, Hungry, terus Godel. Oh, semua ada itu, Pak? Ya, jadi udah ya maksudnya sering. Ya, jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah susah gitu ya. Teman-teman tinggal Grab, tinggal ke Grab Gojek. Dan juga ada Godel juga, ada Gowar sama Hungry juga. Iya. Teman-teman silahkan nanti bisa langsung menghubungi Bah Yaman atau juga teman bisa langsung ke pihak terkait untuk bisa pesan langsung produk-produk dari Bah Yaman Group. Luar Ada biasa. satu lagi. Apa, Pak? Itu namanya bakso Ben Yaman. Bakso Ben Yaman. Ya, bakso pentol Ben Yaman. Bakso pentol Ben Yaman. Kalau pentol ingat KKI itu. Itu pentol, itu inspirasi kenapa saya bikin bakso pentol Ben Yaman. Terinspirasinya waktu saya main ke Cianjur. Jauh banget itu, Pak. Oke, Ya. Cianjur. Cianjur itu ada bakso namanya bakso Ben Onsu, Ruben Onsu. Oh, bensu. Jadi bakso pentul Bah Yaman. Bah Yaman. Jadi Ben itu bakso enak nikmat. Wah, mantap. Jadi Ben Yaman. Ben bakso Yaman. enak nikmat Bah Bah Yaman. Yaman. Luar Gitu. biasa. Itu semua bagian dari Bah Yaman. Nanti teman-teman langsung aja pesan kepada beliau. Delivery order aja biar lebih nyaman di rumah. Biar untuk kondisi sekarang teman-teman santai aja di rumah. Oke, Mbah. Penutup mungkin, Mbah ya. Ini kan video sebut saja abadi, Mbah ya, kalau di YouTube selama nggak dihapus itu, Mbah. Apa yang ingin Abah sampaikan kepada masyarakat, kepada Abah sendiri dan juga mungkin kepada pihak-pihak yang lain, Mbah? Ada yang ingin Abah sampaikan nggak, Mbah? Ya, jadi untuk ini saya tuh sebetulnya dalam action dalam arti
di Lariba itu saya sebagai pionir dalam Sirkah Mudoroba. Sirkah Mudoroba. Ya, Oke. itu apa Sirkah Mudoroba itu? Jadi sirkah yang benar-benar dibangunnya itu atas dasar bebas dari hutang dan riba. Siap. Nah, waktu itu saya mengadakan sirkah dengan Sohibul Mal. Senilai saya mengelola usaha itu senilai 50 juta. 50 juta. Ya, Oke, luar itu biasa. di Anggrek Regensi. Oke. Nah, Anggrek Regensi. Nah, memang waktu itu saya baru berazam pengen bebas dari riba. Alhamdulillah dengan dari perjalanan saya berjalan mengelola rumah makan yang saya kelola itu senilai 50 juta. Tapi karena ada Sesuatu hal. ya terutama ribanya ini saya belum bebas, makanya tidak berlanjut. Baru berjalan 1 bulan 20 hari. Kenapa? Karena kita sama Sohibul Malnya belum ada chemistry. Nah, itu di Islam itu sebetulnya chemistry yang diperlukan, saling percayanya yang harus kita galang. Nah, itu tujuannya kenapa? Nah, model pengajian di GSBR itu juga dengan mengaji, dengan berjamaah itu untuk menjalin chemistry. Oke. Agar Siap. kita ada saling percaya dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau kita mau adakan sirkah, insya Allah bisa. Luar biasa, Bah. Ada lagi, Bah? Nah ini untuk untuk koperasi syariahnya nih, saya pengen dukungan dari warga Sumedang khususnya. Oke, luar biasa. Gimana, Bah? Kamu udah disiapkan, Bah? Kan saya udah bikin konsepnya. Luar biasa. Nah, ini konsep yang insya Allah Ini pakai lagi, Bah. Oke. konsep yang benar-benar pengen saya jadi nanti bentuknya koperasi tapi kalau di nantinya kan koperasi syariah tuh udah ada ininya, formulir perbatang anggota syariah jual beli. Oh, sudah ada, Bah, ya? Iya, jadi ini Luar biasa. jadi ini format ya. Nah, nanti akadnya ini. Jadi nanti kita benar-benar nggak ada simpan pinjam di sini. Ini misalnya Langga boleh misalnya mau mendaftar jadi anggota, atau sekarang kan saya membutuhkan 20 orang sebagai pendiri ya, pendiri koperasinya. Boleh kalau masuk 1 juta itu buat apa ini? Simpanan pokok sama simpanan wajib. Nah, ini untuk apa? Nah, nanti di sini akadnya nih. Dengan ini saya menyatakan bersepakat dengan akad mudoroba. Jadi nanti ini dikelola nanti bersama. Jadi uang itu kita leburkan jadi satu. Kalau di yang lain, koperasi yang lain atau PT itu sistemnya saham. Kita tidak ada pengelolaan badan. Nanti Langga misalnya udah jadi anggota, udah menyerahkan ini untuk saya kelola. Jadi saya menerima amanah untuk mengelola gitu. Itu yang mau kita itu ada udah ininya komplit. Luar biasa, Bah. Ya. Tuh ini landasan bisnisnya. Landasan bisnis bahwa kita Oh, lengkap, Bah, ya? ya. Ternyata ada ya, udah disiapkan, sudah rancangannya udah jadi. Ya. Tinggal nanti saya konsultasi dengan Ustadz Budi aja nanti gimana. Tuh, landasan bisnis syariahnya terkait pengertian muamalah itu apa. Nah, ini calon anggota pendiri nih. Nah, ini rencana yang mau saya datangi. Nanti minimal 20 orang dulu sebagai foundernya, pendirinya. Insya Allah boleh Langga juga kalau mau ini. Siap. Nah, ini planning. Oh, mantap, sudah ada, luar biasa. Jadinya nih, nanti GSBR yang pertama itu GSBR Mat. Apa GSBR Mat itu? Nanti kita ini yang mau kita terapkan sistemnya murabahah. Jadi dari pemenuhan kebutuhan anggota. Nah, ini kan gimana? Ini ada. Ini yang kedua itu gotong royong atau al-ta'awun. Siap. Ya, semacam arisan itu. Tanpa bunga, tanpa apa. Nah, nanti ini bisalah 5 juta per anggota nanti. Siap. Dari arisan ini. Nanti kita sesuaikan berapa ininya. Kalau yang saya planning di sini untuk 5 bulan. Jadi, Luar biasa, sudah tersusun dengan rapi, sistematis sekali, Bah. Nah, luar biasa. Ini rencananya planning. Nah, ini apa nih? Ini pengutuhan, ini planningnya. Nah, jadi kita yang namanya murabahah itu apa?
modal diketahui, keuntungan diketahui, sesuai dengan kesepakatan. Siap. Yang jelas, jadi misalnya Angga menyimpan 1 juta, kita puter selama 1 tahun, nanti ada kelebihan. Ada selisih keuntungan. Ya, selisih itu berarti 2.400.000 per tahun. Nah, itu nanti dibagi. Jadi buat Angga. Nah, kalau di sini kan akadnya 50-50 buat Angga sini. Nah, buat pengelola gitu. Siap, luar biasa sekali, Bah. Nah, itu jadi. Siap. Mungkin karena durasi, Bah. Siap. Jadi luar biasa sekali. Tadi kan nggak bisa di-share, diperlihatkan karena memang nantilah mungkin lebih lengkapnya teman-teman nanti bisa hubungi langsung Mbah Yaman kalau ingin konsultasi, ingin ngobrol lah, ingin ngobrol tentang riba, ingin ngobrol tentang apa, silakan hubungi langsung beliau. Dan juga untuk pemesanan Mbah Yaman Group, produk-produknya nanti bisa langsung delivery order, Bah ya. Oke. Ya, Bah, Abah itu berapa lama di pasar, Bah? Ya, sebetulnya lamanya karena saya kan lahir di sini. Oh iya, betul, luar biasa sekali. Nanti ini, Bah, Langga lagi cari mertua Langga. Iya. Lama nggak ketemu, nanti kalau Abah ketemu nanti tolong sampaikan ada yang nyari gitu, Bah. Siap, namanya siapa? Ya kan Langga nyari, Pak, lagi nyari. Kok mertua nggak tahu? Ya kan lagi nyari, Bah. Ini maksudnya namanya siapa? Enggak, Langga lagi nyari. Nyari orang. Mertua Langga, takutnya mungkin ada di pasar gitu, Bah. Ya boleh. Maksudnya Langga tuh lagi cari jodoh gitu, Bah. Oh, astaga. Tapi Langga perhalus menjadi mertua. Nah, itu maksud gitu. Seperti itu, Bah. Siap kalau mau, Mas. Siap. Oke, Bah, terima kasih, Bah. Udah besar sekali ya, Bah. Teman-teman, nanti sekali lagi hubungi langsung beliau kalau ada apa-apa, hubungi langsung Mbah Yaman. Abah, hadirin luar biasa. Oke, teman-teman, karena mungkin durasi, terima kasih telah menonton. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti belum diedit ya?